Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya jarang bahas Pak Prabowo, tapi kali ini saya pengen membahas, mencoba menganalisis ya hanya dari sudut pandang budaya Jawa. Kebetulan saya orang Jawa, pernah belajar ilmu budaya di Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada. Jadi begini teman-teman, kakek Prabowo yang mencalonkan menjadi calon presiden sebenarnya dari banyak hal tidak ada yang kurang. Pengalaman bertempur, pengalaman belajar politik, dan kebetulan punya guru politik namanya Bapak Joko Widodo, termasuk kalah 2 kali dalam Pilpres melawan Pak Jokowi. Itu katanya menjadi bagian dari pengalaman yang saya kira guru utama adalah pengalaman. Tetapi dari sudut pandang budaya Jawa, Pak Prabowo itu lemahnya itu karena tidak ada atau belum ada pasangan, mohon maaf, istri atau ibu negara. Di dalam tradisi Jawa bahkan kita sudah melihat dengan kepala, dengan pengalaman, yaitu ketika meninggalnya Ibu Tien Soeharto, itu betul-betul membuat Pak Harto menjadi kehilangan, dalam tanda kutip, kewibawaannya, kehilangan keperkasaannya, kehilangan kekuasaannya. Begitu lunglai, begitu ibaratnya kemudian selesai. Karena di dalam keyakinan terutama orang-orang Jawa, istri atau wanita itu mempunyai mahkota yang mampu menjadi semacam penyemangat hidup, mampu melahirkan kegairahan hidup dan keperkasaan dan kekuasaan. Selain Pak Harto, Pak B.J. Habibie saya kira juga demikian. Jadi dengan meninggalnya Ibu Ainun Habibie, Pak Habibie kemudian tidak tegar lagi, kehilangan keperkasaannya, kehilangan rasa percaya dirinya. Begitu cintanya Pak Habibie kepada Ibu Ainun Habibie. Nah, saya kira Pak Prabowo ini di antara seluruh bekal yang dia miliki, modal sosial, modal politik, modal materi, memang punya kelemahan yang sangat mendasar di dalam tradisi Jawa, yaitu kekurangan atau kelemahan dari sisi pasangan hidup. Jadi raja itu harus punya ratunya. Raja tanpa ratu itu, bahkan syukur-syukur selir seperti Pak Karno misalnya, seperti Bung Karno punya beberapa istri, itu menambah vitalitas, menambah kebanggaan, menambah keperkasaan, menambah jati diri, menambah kewibawaan. Ya mau tidak mau, ini adalah sebuah keniscayaan yang harus dimiliki oleh seorang ratu, seorang presiden, seorang pemimpin. Nah, kalau boleh usul,
kakek Prabowo ini sebaiknya sebelum kampanye atau sebelum nanti terpilih, seandainya memang pulung kekuasaan harus jatuh kepada Pak Prabowo, saya kira sebaiknya segera mengambil pendamping hidup, seorang wanita, syukur yang cantik, syukur karena dia akan menjadi ibu negara, akan menjadi ratu, akan menjadi mahkota yang banyak dikagumi oleh siapapun. Jadi Pak Prabowo dan kepada para pendukungnya, orang-orang dekatnya, segeralah sebelum terlambat untuk menambah kewibawaan, untuk menambah keperkasaan, untuk menambah kejantanan. Saya kira dan wajib itu untuk segera mencari pendamping hidup, pasangan hidup, agar di dalam gua seorang wanita itu ada matahari yang menyinari banyak hal, menyinari banyak hal sekali. Mata menjadi terang benderang, mata menjadi melek karena melihat sang ratu, sang bidadari yang berada di samping Pak Prabowo. Jadi sehebat apapun Pak Prabowo akan menjadi sangat lemah ketika tidak ada pendamping dan pasangan hidup. Dan di dalam tradisi raja-raja hampir nyaris tidak ada seorang raja yang tidak ada ratunya. Syukur-syukur bidadari atau ratunya itu banyak, tidak hanya satu. Tapi saya tidak menyarankan itu. Setidak-tidaknya untuk Pak Prabowo, kakek Bowo, moga-moga ini didengar, karena saya kasihan kalau kemudian nanti kalah lagi. Lebih kasihan lagi sudah mengambil wakil presidennya anak Pak Jokowi dan kemudian kalah. Ini kan sangat kalau dibilang memalukan tidak, karena Pak Prabowo selama ini sudah kehilangan rasa bukan kehilangan rasa malu, karena seorang pejuang sejati, kata Pak Prabowo juga, begitu jatuh bangkit lagi, begitu ambruk bangkit lagi, dan terus begitu. Cuman kalau besok kemudian kalah lagi, apa masih bisa bangkit, Pak? Masa kemudian menunggu 2029? Ya kan nggak lucu juga lah. Ya itu namanya bukan pejuang tetapi pecundang. Begitulah kira-kira pendapat saya, Peci Miring Ahmad Bahar. Moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.